Oke. Kalau gitu aku mulai aja ya dari kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nama lain sistem pencernaan pada manusia yaitu digesti. Maksudnya, tunggu, lagi kurang enak nih aku. Mungkin karena kebanyakan begadang juga ya. Oke, aku mulai. Tunggu, aku mulai serius. Tunggu. Pokoknya ya hari ini lagi galau lah. Cuma ya udah, males aku sekolah. Oke, kita mulai dari sistem pencernaan pada manusia atau digesti. Materi yang bahas yang pertama adalah nutrisi atau zat makanan. Terus alat pencernaan, penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Jadi aku ulang sekali lagi bahwa sistem pencernaan pada manusia nama lainnya adalah digesti. Digesti itu sistem pencernaan pada manusia. Kalau mamanya pernapasannya itu respirasi, habis itu kalau mamanya kemarin itu kita udah belajar apa lagi ya selain pernapasan. Yang materi awal itu aku lupa lagi. Tunggu ya. Oke, aku ulangi lagi. Kita bahas tentang sistem pada manusia atau digesti. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini atau digesti ini sama aja kayak umpamanya sistem pernapasan pada manusia disebut respirasi. Sedangkan kalau pencernaan yaitu digesti. Pertama kita bahas tentang nutrisi makanan atau zat makanan. Nutrisi makanan merupakan zat yang dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber energi, pertumbuhan tubuh, mengatur tubuh, dan untuk daya tahan tubuh. Jadi ya nutrisi makanan itu tujuannya atau fungsinya yaitu zat yang diperlukan untuk tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan tubuh, mengatur tubuh, dan untuk daya tahan tubuh. Jadi ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yaitu untuk energi tubuh, pertumbuhan tubuh, mengatur tubuh, dan untuk daya tahan tubuh. Itu fungsi dari nutrisi makanan. Nah, habis itu jenis-jenis nutrisi yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air atau serat. Makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak dan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Makro itu besar yaitu karbohidrat, protein dan lemak, makronutrien dan mikro. Mikro itu kecil. Mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Jadi dibagi dua nih jenis-jenis nutrisi ada makronutrien sama mikronutrien. Jadi gitu ya. Makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Kita bahas tentang karbohidrat atau amilum atau zat tepung. Nah, amilum nanti bakal diproses menjadi gula yang dilakukan oleh zat amilase. Kan kita udah pernah ngelakuin percobaannya ya.
Ya udah, aku lanjutin dulu ya. Oh. Karbohidrat, amilum, atau zat tepung. Nah, karbohidrat, amilum, atau zat tepung ini berfungsi sebagai sumber energi utama pengatur asam basa dalam tubuh. Jenis-jenis makanan sumber karbohidrat ada nasi, roti, kacang-kacangan, kentang, ubi, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini sebagai apa ya? Sebagai sumber energi utama lah, jadinya yang menghasilkan energi paling besar. Nah, terus kalau mamanya nanti di sistem pencernaan itu ada namanya, mereka bukan pakai zat tapi pakai enzim, enzim amilase yang utamanya atau yang kita tahu ada di lidah. Enzim amilase yaitu enzim yang merubah zat amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Nah, gula itu kalau mama kita kemarin ke materi respirasi, kan tahu nih apa Meh, tentang oksigen ditambah dengan gula, gluktosa mana ya, respirasi. Itu akan menjadi energi. Tunggu. Apa ya materinya namanya? Iya gak sih? Aku lupa lagi. Pokoknya itulah. Jadinya amilum itu nanti diubah oleh amilase menjadi gula, yaitu glukosa yang akhirnya menjadi sumber energi utama. Nanti apa ya? Sumber energi itu dicampur atau digabungkan dengan oksigen yang bisa menghasilkan tenaga atau energi dalam tubuh kita. Terus kita lanjut ya. Jadinya karbohidrat ini kalau menurutku sebagai bahan utama pemasok energi dalam tubuh. Yang nanti didukung oleh apa meh yang didukung oleh oksigen dan kita kembali ke materi respirase dan akan menjadi energi. Kan di materi respirasi di materi respirase respirasi sempat disinggung sedikit. Oke, aku lanjutin. Jadi tadi itu udah karbohidrat, sekarang protein. Protein itu berfungsi sebagai pembentuk sel tubuh sehingga mengalami pertumbuhan dan untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Sebagai sumber energi dan protein juga membentuk enzim dan hormon. Jadi itu fungsi protein. Jadi kalau mamanya karbohidrat ada tetapi kayak pendukung yang lain seperti protein, lemak, mineral dan lain-lain maka tidak akan tubuh ini kan apa ya? Di sini juga dijelaskan nih tentang zat makanan itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan tubuh, mengatur tubuh dan untuk daya tahan tubuh. Kalau mamanya ada yang kurang satu maka tidak terpenuhi nutrisi makanannya. Maksudnya nutrisi makanan untuk tubuh kita. Jadi ya begitu. Nah, habis itu kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor. Coba ya kita cek dulu. Kwashiorkor.
Ya inilah namanya apa ini? Ya begini, kwashiorkor namanya begini. Oke, untuk yang gizi buruk, terutama kalau mama itu kekurangan protein, maka begini. Namanya kwashiorkor. Itu penyebab kwashiorkor atau yang seperti pada di gambar yaitu ini, yaitu karena kekurangan protein. Nah, jenis protein ada dua, yaitu ada nabati dan hewani. Nabati itu yang berasal dari tumbuhan dan hewani itu yang berasal dari hewan. Nah, di situ ada lemak. Kita lanjut ke lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, melindungi tubuh dari suhu dingin dan benturan. Jadi kita bisa inilah simpulin kayak mama. Orang yang badannya besar dengan orang yang badannya kurus pasti beda. Mereka kalau mamanya di tempat dingin pasti yang badan besar lebih kuat. Kenapa? Karena lemak. Contoh hewan-hewan di ini yaitu beruang kutub. Mereka itu dingin itu, eh iya betul, beruang kutub. Ini materi dari Pak Rosiman. Mereka itu nggak merasa kedinginan bukan karena bulunya, tetapi karena lemak yang ada di dalam tubuh mereka. Rambut-rambut mereka itu ya tebal juga, tetapi dengan rambut yang tebal itu mereka juga didukung oleh lemak yang ada dalam tubuh mereka. Jadinya beruang kutub itu tidak merasakan dingin. Nah, jenis lemak ada dua juga, yaitu ada nabati dan hewani. Tadi protein ada protein nabati dan hewani. Nabati itu yang berasal dari kacang-kacangan. Terus kalau mama hewan, ya, alpukat dan lain-lain. Kalau mama hewani itu dari daging, telur. Daging itu ada dua, ada daging merah dan daging putih. Daging merah itu daging kambing, sapi, babi. Kalau mama daging putih itu ayam, ikan, terus apa lagi? Ya gitulah. Terus lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi pelarut vitamin A, D, E, K, dan melindungi tubuh dari suhu dingin dan benturan. Jenis lemak jenis lemak ada nabati dan hewani. Jenis lemak itu ada lemak dari daging-daging atau yang hewani, nabati itu yang dari tumbuhan, dari kelapa, terus minyak. Kalau hewani itu ini minyak zaitun ya. Hewani itu yang berasal dari lemak hewan. Nah, ini makanan sumber lemak. Di sini ada mentega, ikan, salmon, terus ada daging merah, minyak nabati, sama kelapa. Nah, vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pelindung tubuh dan pengatur metabolisme tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin larut dalam air B dan C. Vitamin larut dalam lemak A, D, E, K. Nah, di sini juga dijelasin nih, jadi berkaitan nih. Lemak itu pelarut vitamin A, D, E, K. Dan vitamin larut dalam lemak A, D, E, K. Nah, jenis vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Sumber makanannya ada sayur, buah, hati, susu, telur, minyak ikan. Manfaatnya yaitu memelihara kesehatan mata, kulit, rambut, dan lain-lain. Terus avitaminosis. Apa itu avitaminosis? Kayaknya penyakitnya ya. Apa ini? Vitamin deficiency. A deficiency of one or more essential vitamins. Betul gak aku bacanya? Nggak. This is such a plague resulting from a deficiency of one or more vitamin. Eh, oh ya, kekurangan vitamin. Jadinya bahasa lain dari avitaminosis itu yaitu kekurangan vitamin. Yaitu ada seroftalmia. Ini kekurangan vitamin A. Nah, seroftalmia itu kayak gini nih. Nah, ini ada penjelasannya di akhir. Nah, seroftalmia. Enggak ada ya. Seroftalmia dan rabun senja.
Nah, coba ya kita cek dulu. Seroftalmia itu apa? Seroftalmia atau seroftalmia adalah menyebabkan mata kering karena kekurangan vitamin A. Jadinya menyebabkan mata kering karena kekurangan vitamin A. Penyebab dan faktor. Vitamin A atau retinol adalah salah satu nutrisi esensial. Fungsi utamanya adalah membantu menjaga kesehatan mata dan penglihatan. Vitamin juga melindungi organ vital tubuh termasuk paru-paru dan jantung serta mendukung sistem imun. Tubuh tidak memproduksi vitamin A sehingga asupan hanya bisa didapat dari makanan atau suplemen. Pemenuhan vitamin A setiap hari sangat penting bagi kesehatan. Nah, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering yang mana ini dinamakan yaitu seroftalmia. Jadi seroftalmia itu kekeringan mata yang disebabkan oleh kurangnya vitamin A. Nah, terus seroftalmia seroftalmia bisa terjadi karena kondisi yang mendasari yang menyebabkan kekurangan vitamin A. Faktor risikonya adalah sebagai berikut. Jadi begitu. Jadinya pokoknya seroftalmia yaitu kekeringan mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A dan rabun senja. Wah, nyari Google. Nah, rabun senja atau niktalopia merupakan kondisi mata di mana tidak dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah seperti pada malam hari. Namun rabun senja bukanlah suatu kondisi, melainkan akibat dari kelainan mata yang sudah ada. Nah, rabun senja ini kekurangan vitamin A. Jadi faktor selain rabun senja itu mungkin karena yang jelas rabun senja ini biasanya tuh ini ya, kan senja, kondisi cahaya rendah. Biasanya kalau mama udah tua gitu, kemungkinan biasa sih karena faktor usia ya. Jadi daya mata itu udah berkurang. Terus ada rabun senja, rabun jauh, biasa rabun dekat. Kalau rabun jauh mungkin masih kalau yang tua mungkin masih bisa, cuman kalau rabun dekat malah kurang. Nah, rabun senja kekurangan vitamin apa? Hal ini terjadi jika terdapat degenerasi, penurunan fungsi pada sel batang. Itu sel saraf sensorik mata yang bekerja pada pencahayaan redup. Rabun senja juga bisa terjadi apabila terdapat kekurangan pigmen. Juga bisa terjadi apabila terdapat kekurangan pigmen rodopsin pada sel batang tersebut. Bisa karena keturunan, bisa juga karena kekurangan vitamin A. Jadi ya, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja, yaitu kurangnya penglihatan mata, kondisi di mana mata tidak dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah seperti pada malam hari. Kalau seroftalmia yaitu kekeringan mata yang disebabkan oleh kurangnya vitamin A. Jadi gitu. Jadi vitamin A itu ini apa meh? Kalau menurutku vitamin A itu ini ya wortel. Terus kita lanjut ke vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Ada kacang-kacangan, beras merah, kulit ari, beras, susu, ikan, sayur hijau, telur, dan lain-lain. Yaitu memelihara fungsi sistem saraf, membentuk sel darah, dan memelihara nafsu makan. Avitaminosis atau apabila kekurangan vitamin itu yaitu beri dua. Apa nih beri dua? Beri-beri. Nah, coba kita lihat. Apa yang dimaksud dengan beri-beri? Beri-beri adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Kalau mama tadi itu, kalau mama tadi itu eh, vitamin A itu disebut juga mana sih? Aduh, kalau mama tadi itu vitamin A itu disebut, aku lupa mana ya.
Aku lupa lagi sebutan lain vitamin A itu apa. Pokoknya kalau umpamanya untuk vitamin B atau B1 di sini lebih tepatnya yaitu tiamin. Jadi beri-beri ada penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Kondisi ini sering terjadi di negara berkembang, terutama untuk orang-orang dengan pola makan yang sebagian besar terdiri dari nasi putih lagi nasi putih dan karbohidrat olahan. Itu pengertian dari beri-beri. Ini ya itu terjadi kekurangan vitamin B1. Penyakit ini umumnya ditandai dengan pembekakan di tungkai, jantung berdebar, dan sesak napas. Jadi begitu. Biasa kalau mama ada beri-beri kayak gini, pokoknya megang lutut lah. Oh ini toh, aku kurang paham. Jadi ya lemes atau apa ya? Nah pokoknya gitulah. Nah kayak gini, ini namanya beri-beri. Itu disebabkan karena kurangnya vitamin B1. Terus ada otot pegal. Nah, kok otot pegal setelah olahraga. Nah, kekurangan B1. Makanya otot pegal karena kekurangan vitamin B. Terus ada anemia. Anemia ini penyakit susah tidur ya. Nah, anemia, kurang darah. Kan tadi itu kan vitamin B1 itu kan fungsinya yaitu untuk memelihara fungsi sistem saraf, membentuk sel darah dan memelihara nafsu makan. Nah, anemia ini, oh ya kekurangan darah. Aku baru ingat bukan susah tidur. Kalau yang susah tidur apa namanya? Aku lupa. Oke, gitulah. Kekurangan darah sel darah merah. Nah, maka dari itu fungsi dari vitamin B yaitu untuk membentuk sel darah merah. Terus ada neuritis. Kan vitamin B juga saraf ya, neuron. Itu kan syaraf, neuritis. Peradangan pada syaraf kan sih? Pada neuron. Coba ya, neuritis ada istilah yang digunakan untuk kondisi saraf perifer yang meradang. Nah, biasanya yang belakang tistis itu meradang. Penyakit ini umumnya lebih sering dialami oleh wanita berumur 55 atau lebih. Saraf perifer sendiri berada di luar otak dan sumsum tulang yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal bagian tubuh ke otak. Nah, jadinya vitamin B ini juga fungsinya yaitu untuk memelihara fungsi sistem saraf. Selain untuk membentuk sel darah merah dan memelihara nafsu makan. Terus kita lanjut ke vitamin C. Itu ada sayur-sayuran, segar, buah-buahan, hati, dan ginjal. Bro, makan ginjal. Jual ginjal, dapat banyak, kita makan, tapi nggak boleh makan manusia. Maaf. Manfaat vitamin C yaitu memperkuat imunitas tubuh, mempercepat penyembuhan luka, memelihara kesehatan gusi, membantu penyerapan zat besi dan kalsium. Terus avitaminosis atau kekurangan gizinya, yaitu akan menyebabkan skorbut. Skorbut. Skorbut adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kekurangan para vitamin C dalam diet. Kita malah bahas penyakit ya, cuman nggak apa-apa ya. Mohon kerjasamanya. Skorbut atau scurvy, yaitu vitamin C yang terjadi karena kekurangan vitamin C selama lebih 3 bulan. Tubuh tidak dapat memproduksi atau memetabolisme vitamin C, sehingga tubuh membutuhkan vitamin C dari makanan yang kita makan. Coba ya. Jadi pokoknya karena kekurangan vitamin C lah.
Contohnya kayak gini pada gigi. Jadi kayak berdarah ya. Kurang paham sih. Atau gusi-gusinya tuh bengkak gitu. Penyebabnya yaitu karena kurangnya vitamin C. Kurang lebih dari 3 bulan. Itu skorbut penyebabnya. Terus ada mudah sakit dan sariawan. Ya, sariawan juga vitamin C. Kalau mamanya dulu itu, kalau mamanya eh, sariawan pasti disuruh makan jeruk. Nah, terus kita lanjut ke vitamin D. Itu ada sumber makanannya itu minyak ikan, susu, telur, sinar matahari, membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, vitamin D ini fokusnya buat ke gigi. Itu ada rakitis dan osteomalacia. Kalau rakitis kita tahu ya, pas di tulang atau di materi yang sebelumnya, rakitis itu karena kekurangan vitamin D. Kita lanjut ke osteomalacia aja. Nah, osteomalacia itu pengeroposan ya. Jadi lunak sehingga mudah patah. Osteomalacia hampir mirip dengan osteoporosis karena sama-sama menyebabkan tulang rapuh. Nah, apa perbedaan osteoporosis dan osteomalacia? Kondisi ketika tulang kekurangan kalsium disebut osteomalacia, sedangkan osteoporosis merupakan keadaan tulang yang mengalami penurunan seiring pertambahan umur. Jadi kalau malasia ini, kalau umpamanya di penjelasan ini disebabkan karena kekurangan vitamin D, tidak bergantung oleh faktor umur, sedangkan kalau osteoporosis lebih tepatnya karena faktor umur. Nih, sama-sama pengeroposan, sama kayak osteoporosis. Nih, osteoporosis juga begini, coba kita cek. Jadi bakal berlubang kayak gini, jadinya malah makin ini osteomalacia. Nah, materi tulang osteomalacia. Coba kita cari osteoporosis. Nah, osteoporosis kan juga kayak gini ya. Jadi berlubang gitu. Faktornya karena kekurangan vitamin D. Kalau osteoporosis lebih tepatnya juga didukung oleh bertambahnya usia. Jadinya ya gitu. Jadinya osteoporosis kemungkinan juga memang pada dasarnya dimakan oleh umur, jadinya bisa disebabkan oleh osteoporosis. Dan cara pencegahannya yaitu mengonsumsi vitamin D atau mendapatkan vitamin D dari susu atau sinar matahari. Kalau osteomalacia lebih tepatnya ini karena memang kekurangan vitamin D, padahal mungkin bukan karena faktor umur doang, atau lebih tepatnya bukan sama sekali didasari oleh faktor umur. Itu osteomalacia. Terus vitamin E ada minyak ikan, kacang-kacangan, dan ikan telur. Ikan sama telur, yaitu vitamin E yaitu memelihara kesuburan organ reproduksi, pelindung sel darah, dan memelihara kesehatan kulit. Avitaminosis yaitu sel darah merah pecah. Kan ini dijelasin nih pelindung sel darah. Kalau vitamin E-nya kurang, maka bisa aja sel darah merahnya pecah. Kemandulan karena juga vitamin E memelihara kesuburan organ reproduksi, gangguan pada kulit, yaitu memelihara kesehatan kulit. Nah, itu pengaruhnya karena vitamin E. Terus vitamin K yaitu ada bayam, kangkung, hati, dan daging. Membantu proses pembukuan darah. Nah, proses pembukuan darah ini didukung oleh, aku lupa. Kalau nggak salah oleh ini apa meh? Aku lupa lagi. Sama ini apa meh? Kan darah itu ada 3 ya. Sel darah putih, sel darah merah, sama keping darah. Aku lupa sih namanya apa. Nah, keping darah ya.
Ya gak sih? Trombosit. Nah, jadi kalau mamanya trombosit kita kurang, maka susah melakukan atau pembekuan darahnya susah, maka luka kita susah untuk terbuka. Nanti kalau mamanya nggak, maksudnya susah untuk tertutup, dan kalau mamanya nggak tertutup nanti bakal infeksi atau bernanah. Terutama kalau mamanya buat orang yang udah lanjut usia atau pola hidupnya kurang baik, pasti ada penyakit diabetes. Diabetes itu kan ini ya apa ya? Aku lupa. Pokoknya dampaknya atau hal yang dirasakan yaitu susahnya tertutup luka karena kurangnya trombosit atau keping darah. Aku lupa sih, itu mungkin. Nah, kalau mama kekurangan vitamin K, kan bayam, kangkung, hati, daging itu kan keping darah ya. Nah, itu membantu proses pembekuan darah. Avitaminosisnya yaitu pembekuan darah lebih lambat. Nah, mineral, kita lanjut ke mineral setelah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini sama vitamin. Nah, jadi ya tadi itu dari empat itu kita udah tahu nih yang apa ya, mereka itu kan pada dasarnya juga dijelasin nih kalau umpamanya nutrisi makanan yaitu zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi pertumbuhan tubuh, mengatur tubuh dan untuk daya tahan tubuh. Kalau umpamanya ada yang kurang pasti bakal tidak beres lah. Jadi harus benar-benar lengkap lah supaya sehat. Amin. Seperti kalau umpamanya kekurangan lemak, kekurangan mana ya? Kekurangan vitamin A bisa terjadi seroftalmia. Terus umpamanya kekurangan vitamin C bisa terjadi skorbut, atau vitamin D, kekurangan vitamin D bisa terjadi osteomalacia. Kalau memang benar-benar lengkap tapi kekurangan tadi itu yang ini, kekurangan protein bisa terjadi penyakit kwashiorkor. Walaupun benar-benar semuanya karbohidrat, tapi lemak, apa namanya, lemak, habis itu vitamin, mineral, cuman kalau memang kurang protein bisa terjadi kwashiorkor. Terus mineral berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Jenis mineral yaitu ada kalsium, Ca, zat besi, Fe, yodium yaitu I, fosfor itu P, dan kalium K. Nah, sumber makanan. Kalsium ada dari daging, ikan, ayam, seafood, telur, hati, sayur-sayuran, dan keju. Manfaat dari kalsium yaitu memelihara tulang dan gigi, membantu pembekuan darah, membantu kontraksi, dan relaksi otot. Nah, itu fungsi dari manfaat dari kalsium. Terus defiensi atau mineral. Atau bila kekurangan mineral akan terjadi osteoporosis. Itu kekurangan kalsium. Osteoporosis, kalau tadi kekurangan vitamin D bisa terjadi osteomalacia, kalau memang kekurangan kalsium akan terjadi osteoporosis. Kejang otot karena manfaat kalsium yaitu membantu kontraksi dan relaksi otot dan pembukaan darah lambat karena kalsium juga membantu pembekuan darah. Terus kita lanjut ke zat besi. Itu ada hati, daging, telur, sayur-sayuran, dan ikan. Manfaatnya yaitu pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu sel darah merah. Tidak salah. Pokoknya kita cek dulu. Aku lupa sih hemoglobin itu apa. Ya, ya sel darah merah. Karena kekurangan sel darah merah maka akan menyebabkan anemia. Tadi juga udah disinggung sedikit ya anemia itu apa.